Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk ibadah onsite, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online di kediaman masing-masing. Majelis Jemaat ingin mengucapkan selamat datang, dan pada saat ini pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Erik Ekne. Kita mempersiapkan hati kita, dan oleh karenanya kita diundang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyambut pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami persilahkan saudara untuk duduk dan dengarlah firman Tuhan yang menjadi hukum Allah yang boleh kita nyatakan dalam hidup kita. Diambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya ke-37 sampai dengan 40. Yang begini katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Saudaramu
adalah ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan. Bahkan membuat resah sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekat Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih karunia-Mu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Allah memberi kelegaan kepadaku. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat dari kemuliaan, haleluya. Bibinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngora yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Dan sekarang dengarlah firman Tuhan yang mengampuni dosa kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada semua saudara yang telah dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam sukacita kami atas anugerah Tuhan yang mengampuni kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman itu kami jadikan sebagai tuntunan dan pegangan dalam hidup kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayani Tuhan. Perlengkapi dia agar dengan mulutnya ia boleh mengabarkan kemuliaan dan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca bagian dari kitab Yunus. Dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Tapi saya kasih bonus.
Saya tambahin ayatnya yang ke-10 nanti. Ya, 1 sampai dengan 5 ditambah ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Pertobatan Niniwe. Begini katanya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayatnya yang ke-10, saudara. Dan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya benar ketika kita melewati tahun baru, kita berharap tahun 2021 ini adalah tahun kebaikan buat kita. Dan saya pun juga sangat yakin kita mengharapkan semua hidup kita baik-baik, dan bahkan kita mengharapkan adanya keberhasilan atau sukses. Maka orang seringkali bertanya, Pak Pendeta, apa sih ukurannya sukses? Ukuran sukses tiap orang lain-lain. Dan ukuran sukses itu tidak ditentukan oleh Mario Teguh atau Mary Meriana atau siapapun, tidak. Ukuran sukses itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita punya target apa dalam hidup ini? Maka apakah itu tercapai atau tidak? Saudara, maka ketika kita pun juga mengharapkan semua hidup yang baik, mengharapkan semua hidup dalam sukacita, mengharapkan kehidupan dalam kebahagiaan, mengharapkan kehidupan di dalam kesenangan dan kegembiraan kita. Itu yang kita mau. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka faktanya dan kenyataannya enggak tuh. Kita seringkali merasa gagal, kita seringkali ada dalam pergumulan, kita seringkali merasa tertekan, kita seringkali merasa depresi, bahkan tidak jarang kita merasakan bahwa kehidupan kita ini susah sekali. Bahkan kita merasakan kehidupan kita ini kok begini. Gitu kan. Dulu ada lagu, Pak, lagu nyanyian rohani atau kidung jemaat ya. Lagunya kayak begini, saya lupa nomornya, tapi lagunya begini. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan, oh Tuhan tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan. Itu lagu nomor sebaraha. Nyepek baiklah. Saudara, orang akan mengatakan hidupku yang sengsara ya teman. Edisi litong. Ya, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Loh, saudara, pertanyaanku, bukankah inginnya hidupmu sukacita? Bukankah keinginan hidupmu adalah bahagia, senang, tapi kok penuh dengan penderitaan? Saudara, kitab Yunus ini membuka sebuah rahasia.
Sebenarnya gampang. Kalau kamu mau hidup sukacita, kalau kamu mau hidup bahagia, kalau kamu mau hidup diberkati, kalau kamu mau hidup dalam sukses, kalau kamu mau hidup dalam kesenanganmu, maka kitab Yunus ini mengajari yang pertama, saudara, mematuhi atau taat. Kalau 3M ya, M-nya yang pertama itu mematuhi. Patuh sok, taat sama Tuhan sok. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ikutin aja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi apa yang menjadi kecenderungan kita? Yang menjadi kecenderungan kita adalah kita memberontak terhadap kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kecenderungan kita? Orang Jawa Tengah sakarep dewe. Apa yang kita mau, kumaha aing we, cek orang Sunda mah. Atau apa yang kita lakukan, ya semau-mau gue, kata orang Jakarta. Saudara, orang hidup yang jauh dari ketaatan, orang jauh dari kepatuhan, orang jauh daripada hidup mengikuti kehendak Tuhan, maka itu yang susah. Itu yang menimbulkan kesusahan. Itu yang membuat hidup kita menjadi susah. Itu yang membuat hidup kita menjadi gagal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti membaca kitab Yunus, apa sih ketika kesan pertama kita mendengar Yunus? Yunus mah ditelan ikan. Saudara, backgroundnya kisah ini, ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia menolak, nggak mau saya ngapain Niniwe? Biarin aja dia kota yang penuh dosa, biarin aja. Biarin aja mereka celaka, tapi Tuhan katakan pergi. Pergilah kamu ke Niniwe, pergi. Tapi Yunus, apa yang Yunusnya lakukan? Dia malah pergi ke kota Tarsus. Saudara yang kekasih, kalau Niniwe itu misalnya di sebelah utara, kota Tarsus di sebelah selatan. Jadi ngebalik banget. Saudara, lalu kemudian dia naik perahu, dan ketika dia naik perahu lalu diguncang angin besar, ditelan ikan. Tuh, mungkin kalau orang sekarang kalau punya anak nakal, ya anaknya nakal naik-naik ke pohon. Begitu dia jatuh, kubrak, udah jatuh, gitu kan, masuk ke got. Udah masuk ke got tuh, masuk lagi ke air kotor, kubrak. Ibu akan bilang apa? Nah lo kan udah gua bilangin lo jangan naik gitu kan. Nah sekarang lo rasain gitu loh. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi dengan kisah Yunus ketika dia masuk ke dalam perut ikan, itu akibat ketika dia tidak patuh. Itu loh akibat ketika dia nggak nurut. Itu loh ketika dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Maka kenapa ketika Tuhan mengatakan kamu harusnya pergi ke Niniwe, kok kamu malah pergi ke Tarsus? Tuh kan jadinya ditelan ikan. Saudara, dalam 3 hari lalu Yunus keluar. Dia dikeluarkan dari perut ikan, lalu kemudian dia merenungi dan dia menyesali. Maka M yang kedua, saudara, okelah kita ini manusia penuh dosa. Okelah Tuhan, manusia ini kan sumber kesalahan ya. Baiklah Tuhan, siapa sih manusia yang tidak ada dosanya dalam dunia ini? Tuhan, karena itu Engkau datang juga toh untuk mengampuni dosa kami, kan untuk menebus kami dari dosa. Kalau saya melakukan kesalahan pada hari lalu, kalau saya melakukan kekeliruan pada hari lalu, ya sudahlah. Gitu kan? Tapi hari ini yang paling utama adalah hari ini. Apa hari ini saudara? Kita harus berani melakukan namanya corrective action. Kita harus berani memperbaiki hidup kita. Kita harus berani mengubah hidup kita. Kita harus berani membuat kehidupan kita ini lalu lebih baik. Itu yang namanya pertobatan, Bapak Ibu. Itu yang kita awali dengan penyesalan.
Kita menyesal dulu. Kita menyesal enggak dengan kesalahan-kesalahan selama ini? Ada banyak orang, saudara, ya dia melakukan gimana, aduh saya menyesal Pak, menyesal. Tapi dia tetap melakukan kesalahannya. Saya menyesal Pak, tapi tetap dia melakukan lagi. Saudara, kalau orang menyesal lalu kemudian tidak berubah dan tidak mengubah, maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Tetapi penyesalan itu harus diiringi dengan sikap pertobatan. Apa artinya pertobatan? Berbalik. Ya, kalau bertobat itu berbalik. Kalau saya jalan ke arah sana, ya saya bertobat artinya saya berbalik. Gitu loh. Saudara, okelah kita melakukan kesalahan, baiklah kita melakukan sesuatu yang keliru. Tidak apa-apa kita melakukan sesuatu yang tidak baik kemarin. Oke, kemarin sudah. Yang sudah ya sudahlah. Dan sekarang adalah yang paling utama adalah korektif. Korektif itu kita memperbaiki, jangan mengulangi lagi. Kita mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik dan jangan kemudian yang kesalahan yang lalu kita ulangi lagi. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Ninive untuk kedua kalinya, Yunus tidak menolak, dia pergi. Saudara, Yunus ini nabi loh. Kalau kemarin dia merasakan masuk ke perut ikan itu adalah sebuah kesalahan, kalau dia masuk ke perut ikan itu adalah sesuatu kekeliruan yang paling besar dalam hidupnya, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Maka saat ini bukan hanya dia menyesali, tapi dia melakukan sesuatu perbuatan yang lebih baik, yaitu dia mencoba melakukan kehendak Tuhan. Untuk kedua kalinya ketika Tuhan menyuruh, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dan Yunus pun juga patuh. Yunus pun juga taat. Yunus pun juga dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia mau mengabarkan sesuatu ke kota Niniwe. Dan dalam pekabarannya ke kota Niniwe itu ternyata kota Niniwe itu pun juga adalah kota yang bertobat. Kota Niniwe itu pun juga adalah kota yang kemudian dengan sungguh-sungguh dia menyesali perbuatan buruknya. Ayat kelima, mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa, anak-anak, semua dengan pakaian kabung, artinya mereka menyesal. Dan saudara, ketika mereka menyesal dan kemudian bertobat melakukan sebuah perbuatan baik, ayat ke-10 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dicanangkannya. Saudara, baiklah kita bersama kita merenungi, ya kan? Hidup ini bukan hanya soal beriman, tapi ada logikanya juga, ya kan? Ada logikanya juga. Bapak Ibu nggak usah takut ditangkap polisi. Di sebelah kantor polisi ya. Bapak Ibu nggak usah takut ditangkap sama polisi. Kalau kita melakukan yang baik-baik aja, melakukan hidup normal aja lah. Salah-salah dikit mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu perbuatan jahat, melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, apalagi melawan polisi, kalau ditembak di jalan tol, ya wayah nawe atuh cek orang Sunda mah. Ya terima aja akibat perbuatannya. Gitu kan, karena dia melanggar hukum, apalagi dia melawan aparat. Nggak mungkin polisi juga tiba-tiba langsung nembakin orang, itu mah sableng. Polisi yang baik mah pasti dia tahu apa, terukur semua yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan normal-normal saja, maka hidup kita pun juga baik-baik saja. Kalau kita pun juga mau melakukan sesuatu yang lebih baik, saudara, ini logika. Orang kalau melakukan sesuatu yang baik pasti buahnya akan kebaikan. Tapi orang melakukan sesuatu yang jahat atau tidak baik, maka buahnya juga adalah yang jahat dan tidak baik.
Saudara, eta virus corona kan sekarang belum mereda ya. Katanya di Jakarta ini semakin lama semakin banyak orang terpapar virus corona. Kenapa semakin banyak? Karena semakin banyak juga orang yang hidup seenaknya. Ada orang yang gak percaya, alah apaan virus, ya terserah aja. Virus teh buah, batu ya batu virus atau apa? Ya, orang akan mengatakan, saudara, orang hidup seenaknya, nggak pakai masker, kemana-mana semaunya, ngobrol, kumpul, gitu kan, lalu kemudian di kafe sama-sama ngopi semua, ya boleh terserah. Tapi lu kalau terpapar ya jangan salahkan orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kalau hidup kita baik-baik saja, mematuhi, patuh aja saya, pakai masker kemana-mana, mencuci tangan rajin, lalu kemudian menjauhkan diri dari kerumunan, lalu kemudian menjaga jarak ketika kita kumpul, fine, baik-baik aja lah, insya Allah mudah-mudahan. Saudara, kalau kita patuh maka hidup kita pun juga baik, tapi kalau kita tidak patuh, kita tidak taat, ya ada resiko dari hidup, ada resiko kehidupan. Bapak aja kalau naik mobil, naik motor, kalau tidak taat mah jangan salahkan kalau ditabrak orang atau nabrak orang. Saudara, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, ketika kita mengawali tahun yang baru, silahkan kita merenung kehidupan yang seperti apa yang kita mau, yang kita mau wujudkan dalam tahun yang baru ini. Hidup yang seperti apa yang kita ingini di tahun yang baru ini. Jangan pernah menyalahkan orang lain lalu kita menyesali hidup, ya Tuhanku, kenapa hidupku begini? Mungkin kita akan menyesali, kenapa Tuhan hidupku kok tidak ada perubahan? Jadi Power Ranger aja yang mau cepat berubah mah tuh. Tidak berubah Power Ranger kan? Tapi saudara yang kekasih, mari kita bersama kita merenung. Ya kenapa Tuhan kok hidupku ini seperti orang gagal terus? Kok kenapa Tuhan hidupku ini kok susah? Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Tapi nyanyiin terus sampai seumur hidup. Tetapi yang paling utama, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita renungi. Masuklah ke dalam sebuah penyesalan. Sok atuh menyesal, aduh menyesal Tuhan, aku hidupku kenapa begini ya. Bapak Ibu kalau tanya sama saya juga banyak sekali penyesalan hidup. Ya toh kita akan mengatakan, ya Tuhanku kenapa kita tidak ini dan tidak itu. Tapi saudara, tidak ada kata terlambat. Hari ini kita menyesal dan yang paling utama, corrective action. Perbaiki dong hidup kita. Jangan mengulangi lagi dong kegagalan kita yang lalu. Jangan kemudian kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah. Jangan pernah kita pun juga kembali ke masa lalu. Yo wes lah. Sudah, yuk kita maju ke masa depan. Ayo kita maju terus menatap untuk hidup kita masa akan datang. Saya yakin, saya percaya saudara, melalui firman Tuhan kita, kalau hidup kita disertai dengan penyesalan dan pertobatan, kita mengubah cara hidup kita berubah dari cara hidup kita melakukan sesuatu yang lebih baik, membuat kehidupan kita juangkan menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama bangkit berdiri dan kita menyatakan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing orang berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya untuk Warta Jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Erik J.H. Ekne, STH, Master Ministry. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Untuk pro kantor, pemain musik, LCD dan video, dan sound system. Untuk bidang peribadatan dan pembinaan, ibadah pembukaan kategorial dan KRT, ibadah pembukaan kategorial dan ibadah rumah tangga akan kembali dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari 2021 dengan diawali kebaktian pembukaan pada hari Kamis 28 Januari 2021 pukul 19.00 melalui online via Zoom. Mohon kesiapan anggota jemaat dalam ibadah tersebut. Pelatihan keterampilan kaum perempuan klasis GKP Wilayah Jakarta, Komisi Pelayanan Perempuan GKP Klasis Jakarta akan melaksanakan pelatihan keterampilan membuat masakan lomi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari pukul 13.00 sampai 15.00 melalui daring atau online dengan aplikasi Zoom. Dengan mentor Ibu Aryani Supriyanto, GKP Jatinegara. Untuk mohon Komisi Wanita untuk menyiapkan bahan-bahannya dapat dibaca di Warta Cetak. Pembinaan iman kaum pria klasis GKP Wilayah Jakarta, Komisi Pelayanan Kaum Pria Klasis GKP Wilayah Jakarta akan mengadakan pembinaan iman yang dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 16.00 sampai 18.00 melalui daring atau online dengan aplikasi Zoom dengan narasumber Pendeta Supriyatno MTH. Pertemuan pendeta-pendeta klasis GKP Wilayah Jakarta. Pertemuan pendeta-pendeta klasis GKP Wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 19.00 sampai 21.00 melalui link Zoom meeting. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, mohon dukungan doanya untuk warga jemaat yang sakit dalam pergumulan dan lansia. Anggota jemaat yang berulang tahun tanggal 24 sampai 30 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai 30 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nats ulang tahun terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anggota jemaat baru, Warta pertama, sesuai hasil rapat Majelis Jemaat pada hari Jumat 22 Januari 2021 dan pernyataan tertulis, maka terhitung Minggu 24 Januari 2021, nama Rita Huta Galung, alamat Jalan Gelatik 12 nomor 403 dinyatakan menjadi anggota Jemaat GKP Keramat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan GKP Keramat. Untuk bidang sarana dan dana, evaluasi program dan rencana kerja, Majelis Jemaat akan mengadakan evaluasi program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 dan Sabtu tanggal 6 Februari 2021 mulai pukul 10.00 sampai 13.00 bertempat di gedung gereja. Evaluasi keuangan dan RAPP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 dan Sabtu 20 Februari 2021 pukul 10 sampai 13.00 bertempat di gedung gereja.
Rapat kerja ke-12 klasis GKP Wilayah Jakarta, rapat kerja 12 klasis GKP Wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, 19 dan 20 Maret 2021 bertempat di Hotel Lorin Sentul dengan tuan rumah GKP Ebenezer Cawang. Panitia mengadakan penggalangan dana dalam bentuk partisipasi jemaat, persembahan, boko dan ucapan DU. Himbauan Peduli Bencana Indonesia, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih, GKP menghimbau kepada jemaat-jemaat dan badan pelayanan lainnya untuk mengambil bagian di dalam Peduli Bencana Indonesia. Penggalangan bantuan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan persembahan atau memberikan bentuk dukungan lainnya dan diharapkan sudah diterima oleh YBSDK GKP paling lambat tanggal 31 Maret 2021. Penggalangan tersebut dapat disalurkan kepada YBSDK melalui Bank Mandiri. Rekeningnya tertera di Warta Cetak. Untuk Warta Keuangan dapat Ibu Bapak baca di Warta Cetak. Atas perhatiannya, terima kasih. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, sungguh jalan hidup yang kami lewati penuh dengan kekeliruan, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Maka di saat ini kami boleh merenungkan, karena yang tidak baik itulah yang sudah menimbulkan berbagai macam problem dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak baik itulah juga yang membuat kehidupan kami menjadi kelam. Yang tidak baik itulah juga yang membuat kami terus merasa gagal. Karena itulah Tuhan Allah Bapa ajari kami untuk merenung dan menyesali. Dan kami di saat ini ketika kami mengawali tahun yang baru, kami boleh memulai dengan visi hidup baru, komitmen yang baru, resolusi yang baru, untuk sesuatu yang lebih baik, agar kami tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan dan kekeliruan yang sama. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membuat kami pun juga yang menjadi sumber kebaikan bagi kami, dan Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat, sehingga kami boleh menapaki hidup baru kami di tahun yang baru ini dalam sukacita kami akan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang menolong kami di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Ketika kami pun juga hidup di dalam segala kebaikan kami, kiranya Tuhan yang melimpahi kami berkat, Tuhan juga yang melimpahi kami segala yang baik. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Tuhan, tolong ketika kami bergumul dengan masalah keluarga, masalah pekerjaan, ataupun juga masalah-masalah dalam usaha kami, Tuhan juga yang menolong ketika kami harus bergumul dengan masalah sakit dan penyakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh dan bahkan juga ancaman pandemik virus corona ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami ketika kami di tengah duka cita dan kesedihan karena orang-orang yang kami kasihi Tuhan telah panggil pulang. Tuhan jugalah yang menyertai semua orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda, yang duda, yatim dan piatu. Tuhan jugalah yang selalu menyertai setiap kami yang bergumul dengan berbagai macam problem. Engkaulah Gembala Agung kami Tuhan. Engkaulah juga Allah yang menuntun kami ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Engkau juga adalah Allah yang menuntun kami ketika kami melewati lembah kekelaman. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau menyerahkan hidup kami dan kami mau mempertaruhkan hidup kami. Dan kami mau terus belajar untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami pun juga boleh menikmati hidup dalam kebaikan kami. Kami pun juga sungguh berdoa bagi gereja Tuhan, GKP Keramat. Tuhan memberkati Pendeta Thomas Raharjo, Tuhan memberkati para penatua, Tuhan juga memberkati pengurus-pengurus komisi dan juga pelayan-pelayan, semua orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja ini.
Kiranya Tuhan yang meneguhkan agar kami sehati sepikir satu tujuan, sehingga setiap karya pekerjaan kami yang sederhana ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kami juga ketika Tuhan menghadirkan di negeri Indonesia yang indah. Tuhan juga yang memberkati presiden beserta dengan wakil, para menteri, dan juga para kepala daerah dan seluruh orang dan semua bagian bangsa ini. Agar kami boleh dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kerukunan, saling mendukung, saling menyokong. Dan kami pun juga semua berjuang di tengah-tengah di tempat kami masing-masing untuk hidup damai dan sejahtera bagi Indonesia yang kami cintai. Inilah seru doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan yang kita peroleh dari hasil kerja kita selama ini, dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat 286 ayat 1 sampai 2. Ya Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, di pagi hari ini kami memberikan sebagian dari apa yang kami peroleh ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai pada saat ini kami boleh menerima berkat dan karunia-Mu. Bapa dalam surga, biarlah persembahan ini akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat kami, akan menjadi besar sehingga nama-Mu saja yang akan dipermuliakan di dunia ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Di dalam Tuhan, ketika kita merindukan kehidupan yang lebih baik, maka baiklah kita mencoba merenungkan, menyesali, lalu hiduplah di dalam pertobatan atau perubahan hidup yang baru. Kita percaya ketika kita melakukan segala yang baik, Tuhan akan menganugerahkan segala yang indah untuk kita. Amin.
jadilah terang dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dalam persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Engkaulah perisaiku.